Baik, terimalah salam Islam Dharma. Namo Sampurasun Budaya, Namo Buddhaya. Bapak Ibu, saudara-saudara Islam yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya, terutama saya pikir sudah tidak asing lagi ya, jadi tidak perlu saya memperkenalkan diri. Kemudian mengingat juga tadi saya sudah dapat pesanan supaya tidak terlalu lama. Ini artinya sesuai dengan apa yang ada di saudara-saudara sejarah ya. Semakin cepat, semakin baik. Baik, Bapak Ibu, kali ini saya coba akan menyampaikan apa itu yang disebut dengan moderasi. Ya, moderasi dalam hal ini adalah salah satu daripada program pemerintah melalui Kementerian Agama yang dicanangkan dulu oleh Menteri Agama terdahulu, yaitu Bapak Lukman Saifuddin. Nah, moderasi yang dicanangkan oleh Bapak Lukman tersebut itu lebih kepada bagaimana kita bersikap dalam hidup bermasyarakat terhadap umat agama lain. Ya. Nah, dalam kesempatan ini saya coba menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian tentang moderasi dalam intern agama Buddha. Baik, Bapak Ibu ya, jadi dalam intern agama Buddha. Nah, apa itu moderasi? Moderasi itu secara singkat saya beri sebuah pengertian bahwa moderasi itu adalah cara pandang, cara berpikir, ya, sebuah cara berpikir bahwa di dalam dunia ini itu sebuah perbedaan itu adalah kenyataan mutlak. Untuk itu, ya, kita harus memiliki sebuah pola pikir bahwa kita atau orang lain itu juga memiliki sebuah pandangan yang bagi mereka juga sebuah kebenaran, gitu ya. Nah, dalam konteks moderasi intern umat agama Buddha, dalam agama Buddha sendiri, ini juga penting kita miliki kita sebagai umat Buddha. Kenapa? Ya, karena di dalam agama Buddha atau agama Buddha itu sendiri adalah majemuk. Majemuk itu artinya apa? Majemuk itu artinya bermacam-macam aliran. Ya, jadi di dalam agama Buddha itu sendiri itu ada banyak aliran. Sehingga karena banyak aliran ini tentunya ada pemahaman dan pemikiran yang berbeda-beda dari umat Buddha itu sendiri sesuai dengan aliran yang diyakininya. Ya, contoh misalnya aliran Mahayana, aliran Maitreya, aliran Nichiren, ya, aliran Tatrayana, ada Ikwantau, ada Theravada, ada pandangan budaya. Nah, ini tidak kita dengan cara berpikir yang didasari dengan cara berpikir moderasi tadi, maka ya kemungkinan besar ketika kita memiliki satu keyakinan terhadap salah satu aliran, kita akan memiliki sebuah cara berpikir bahwa aliran yang lain yang selain kita anut itu adalah salah. Dan ini berbahaya kalau kita kembangkan. Maka dari saya sampaikan kepada adik yang akan generasi penerus, sehingga ketika adik-adik nanti memiliki dasar pemikiran yang moderat, yang disebut moderasi tadi, ya, mudah-mudahan
umat Buddha dalam kehidupan intern umat Buddha tidak terjadi yang namanya perbedaan pendapat yang kemudian menimbulkan sebuah konflik. Umat wihara satu dengan umat wihara yang lain tidak rukun. Kemudian misalnya contoh karena saya melakukan salah satu aliran A, saya anti wihara aliran B. Ya, ini punya seperti ini. Nah, itu tidak bagus. Ya, itu dalam kehidupan sebuah masyarakat. Ya. Nah, ada kesadaran. Tadi saya mengatakan bahwa di dalam agama Buddha itu masih berbeda-beda. Ya, sehingga ketika kita memiliki dasar pemikiran bahwa selain aliran yang kita yakini juga merupakan sebuah kebenaran, ya, maka kita akan bisa menghargai orang lain, menghargai umat agama Buddha yang lain yang menganut aliran lain. Mungkin adik-adik saat ini belum, ya. Kenapa? Karena masih yang penting saya disuruh Pak Pardono ke wihara, udahlah ke wihara lo. Yang saya lihat, yang saya tahu di Samida Bagya itu ada puja bakti, maka saya datanglah ke wihara Samida Bagya, kan gitu. Tidak apa-apa, walaupun sekarang karena takut sama Pak Pardono, mungkin yang SMA Sultan Agung, yang SMP Sultan Agung mungkin takut sama saya, mungkin ya, karena saya pegang di SMP. Nah, kalau yang dari Metodis atau Kalam Kudus mungkin juga kebetulan gurunya punya pemikiran moderasi, ya, pemikiran moderasi sehingga membebaskan kepada kalian untuk ya nilai prakteknya itu disuruh datang ke wihara. Meskipun di Metodis atau Kalam Kudus kalian diberikan pelajaran agama Kristen. Nah, kalau yang itu terjadi, saya salut sama gurunya. Ya, jadi saya acungi jempol sama gurunya. Berarti gurunya memiliki pemikiran moderasi yang saya sampaikan itu. Gitu, ya. Nah, maksud saya kenapa adik-adik ini saya kasih pemahaman seperti ini? Suatu saat tidak tertutup kemungkinan semakin adik-adik tumbuh, bertambah usia, bergaul dengan yang lain, nanti suatu ketika tidak tertutup kemungkinan adik-adik ini akan berjumpa dengan seseorang. Ketika berjumpa dengan seseorang, cocok dirasa, nyambung komunikasinya, terutama berbicara atau membahas tentang ajaran Buddha. Kebetulan lawan bicaranya tersebut menganut sebuah aliran yang lain atau aliran tertentu, ya kan? Aliran tertentu. Nah, ketika dalam tukar pikiran itu tadi, kalian merasa cocok dalam komunikasi. Nah, tidak tertutup kemungkinan kalau lawan bicara dari teman kalian atau siapapun itu tidak memiliki sebuah pemikiran yang moderasi, tidak tertutup kemungkinan akan berusaha didoktrin. Didoktrin bagaimana? Dia akan mengatakan misalnya, oh aliran ini loh paling bagus, ini aliran loh paling benar, kalau yang lain itu mah ecek-ecek salah itu, nggak betul itu, misalnya itu. Tidak tertutup kemungkinan. Ya, itu maksudnya. Nah, ketika adik-adik mengalami sebuah kejadian seperti itu, nah, mudah-mudahan adik-adik ingat, dulu saya pernah mendapat ceramah, mendengarkan ceramah dari Pak Mujono, ya kan? Oh, bahwa kita tidak boleh misalnya menjelekan salah satu aliran tertentu dan menganggap aliran yang kita anut itu aliran yang paling benar, itu tidak boleh. Nah, dengan demikian kamu sudah ada benteng, ya.
ibaratnya kalau air dalam satu gelas penuh ketika diisi oleh air lagi, kira-kira bagaimana? Airnya tuh tumpah. Ketika airnya tumpah itu berarti doktrin yang berusaha dimasukkan oleh katakanlah teman kalian tadi itu tidak akan masuk ke dalam pikiran kita. Ini tujuan saya, ya. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, ya. Demikianlah ya materi singkat yang bisa saya sampaikan, ya, karena mengingat waktu juga tadi saya sudah pesan, ya, jangan terlalu lama Pak gitu. Oke, saya bilang ya. Jadi mudah-mudahan walaupun sedikit apa yang saya sampaikan hari ini kiranya melekat, ya, nempel, ya, di dalam pikiran adik-adik sampai ke dalam hati adik-adik dan saudara-saudara sekalian. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri satu-satu orang tua Bapak kita. Semoga semua waktu ibu berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.